Meskipun aku gagal, aku akan mencoba lagi. Bersama Tuhan berjuang sampai aku bisa, sampai aku berhasil. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Baik, puji Tuhan. Saya berdoa kepada Anda semua, semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat. Saudara-saudaraku, sebelum Anda menyaksikan video ini, jangan pernah lupa untuk memberi like. Ada simbol tanda jempol di bawah video ini, silakan dipencet. Dan juga jangan lupa untuk memberi komen. Nulis apa Romo? Takut salah. Jangan takut saudaraku. Tulislah kata-kata positif yang membangun, yang bisa membawa sukacita bagi orang-orang yang membacanya. Karena apa? Karena akhir-akhir ini dunia sedang kekurangan hal-hal positif. Karena melulu di mana-mana ada begitu banyak hal-hal negatif. Jangan biarkan yang negatif mengalahkan hal-hal yang positif. Saudara-saudaraku, izinkan saya bertanya di awal video ini. Sebelum Anda berhasil, sebelum Anda mencapai posisi kondisi yang Anda harapkan, berapa kalikah Anda mengalami kegagalan? Waduh Romo, pastinya lebih dari 1 kali Romo. Di balik kerja keras, pengorbanan, perjuangan, selalu ada kegagalan demi kegagalan sebelum berhasil. Kegagalannya bisa 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kali, bahkan lebih. Berbicara soal kegagalan dan keberhasilan, saya jadi ingat salah satu hobi saya yang belum banyak orang yang tahu, yaitu memasak. Ya betul, Anda nggak salah dengar, masak. Saya hobi masak kok sebetulnya. Jadi ceritanya, waktu saya kuliah di Roma, itu saya hobi masak. Masakan saya itu banyak yang menikmati, yaitu teman-teman saya. Apalagi ketika di Manila, saya ngekos di sana, tiap hari saya harus masak. Setiap orang yang memasak pasti tahu yang paling rumit apa. Paling rumit adalah belanjanya, lalu juga bersihin alat-alat masaknya setelah memasak selesai. Bagi Anda yang sering memasak pasti tahu yang paling ribet dalam memasak adalah proses belanjanya, belanja bahan makanan, dan juga nanti di proses akhir yaitu proses bersih-bersih. Karena buat saya, memasak itu soal seni. Asal bumbunya lengkap dan pas. Apalah artinya saudara-saudara, garamnya kebanyakan, gulanya, micinnya kebanyakan, kecapnya, cabenya kebanyakan. Meskipun bahan-bahannya lengkap, tetapi kalau tidak pas, pasti tidak enak. Jadi saudaraku, soal masak-memasak itu pengalaman saya sudah bertahun-tahun. Nah, kemarin di malam tahun baru, di Samadhi, itu diadakan lomba masak nasi goreng antar para pastor. Ada sekitar 6 atau 7 pastor diminta untuk memasak nasi goreng. Bahannya sudah disediain, bumbunya pun sudah lengkap, tinggal diramu, tinggal diracik dan diolah. Luar biasanya, pada malam itu saya masak nasi goreng dan berhasil menjadi juara 1. Karena nasi goreng saya juga memang boleh diadu sebetulnya kalau soal rasa. Tetapi saudaraku, siapa yang menyangka sebelum saya bisa memasak, bisa meramu, bisa meracik bumbu-bumbu yang pas menjadi makanan yang enak, saya sudah mengalami kegagalan demi kegagalan berkali-kali. Pernah saya masak nggak enak sama sekali. Pernah saya masak keasinan. Pernah saya masak nasinya kelewat benyek dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, dari rangkaian kegagalan itu justru saya bisa belajar dari kegagalan-kegagalan sampai saya jadi tahu, sampai saya jadi terbiasa, sampai saya jadi ahli bisa memasak makanan yang bisa untuk dinikmati. Nah, bagaimana dengan kisah kegagalan Anda sebelum berhasil? Nah, saudara-saudaraku, ada begitu banyak alasan mengapa orang gagal. Bisa mungkin mencoba pertama kali Romo, belum banyak pengalaman Romo, pesaingnya terlalu hebat Romo, dan juga mungkin ceroboh atau teledor dan lain sebagainya. Dalam hidup saudaraku, bukan soal berapa kali kita gagal, tetapi jadikanlah kegagalan demi kegagalan itu sebagai pembelajaran terbaik buat kita.
Kalau Anda pernah gagal, lalu takut mencoba lagi karena takut gagal, takut salah, takut kalah, selama-lamanya Anda akan menjadi orang yang gagal. Nah, saudara-saudara, di belakang saya ini sudah ada 5 buah kotak. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Anda pasti tahu, karena saya akan meminta Anda untuk memilih kotak mana yang paling menyita perhatian Anda. Feeling Anda itu mau memilih kotak nomor berapa? Apa sebabnya? Karena di balik kotak-kotak ini ada pesan Tuhan buat Anda. Ketika Anda gagal, ketika Anda takut gagal, takut mencoba kembali, takut berusaha kembali, firman Tuhan akan siap membantu Anda bisa menjadi pegangan dalam hidup Anda sepanjang tahun 2023. Meskipun aku gagal, aku akan mencoba lagi. Bersama Tuhan berjuang sampai aku bisa, sampai aku berhasil. Silakan saudara-saudaraku dipilih, udah? Tulis di kolom komen Anda pilih kotak nomor berapa. Izinkan saya untuk membukanya satu per satu. Kita lihat dulu di kotak nomor 1 ya. Tadi siapa yang pilih kotak nomor 1? Di balik kotak nomor 1 ada Amsal bab 24 ayat 16. Ada apa di Amsal bab 24 ayat 16? Ditulis begini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara-saudaraku terkasih, ini ayat sangat pas untuk Anda kalau Anda pernah gagal, pernah jatuh. Kegagalannya bisa bermacam-macam. Dalam usaha ditipu sama orang, dalam coba berdagang nggak laku, atau juga menghadapi kompetitor yang sadis, yang ganas, dan lain sebagainya. Jangan pernah takut gagal. Cobalah terus sampai berhasil. Karena tadi Amsal bab 24 ayat 16 mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh. 7 adalah angka sempurna. Bukannya harafiah, gagal 1, 2 kali, 3 kali, 7 kali terus selesai. Tidak. 7 artinya angka yang tidak ada batasannya. Berapa kali pun kita gagal, kita jatuh, kita akan mencoba bangkit lagi bersama Tuhan. Saudara-saudara, hafalkan ayat ini. Saya ulang, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tuhan, aku berjanji aku akan bangun lagi, bangkit lagi dalam kehidupanku. Kali ini aku akan berjuang bersamamu. Pegang tanganku Tuhan, sertai kehidupanku, berkati usaha-usahaku sampai aku berhasil. Luar biasa. Kemudian di kotak yang kedua ada apa ya? Kita lihat kotak kedua itu ada belakangnya Wahyu bab 3 ayat 8. Wahyu bab 3 ayat 8. Apa yang ditulis di situ saudara-saudaraku? Wow, kayaknya ini luar biasa nih. Pesan Allah untuk Anda yang memilih kotak nomor 2 dikatakan begini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara-saudara, sungguh pesan yang luar biasa. Tuhan tahu apa yang sedang kita perjuangkan untuk mencari nafkah. Tuhan mengerti, Tuhan bisa menilai apa saja yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Jujur atau tidak jujur, bersih atau tidak bersih, pekerjaan kita itu lurus atau bengkok-bengkok. Tuhan tahu. Dan kita juga semua tahu Tuhan akan memberkati jalan orang benar. Dan dikatakan Tuhan akan membuka pintu bagi kita yang tidak bisa ditutup oleh seorang pun. Mungkin selama ini pintu-pintu rezeki kita ditutup oleh kompetitor kita, ditutup oleh orang-orang jahat, ditutup oleh para penipu. Sekarang saudara-saudara, di tahun 2023, peganglah Wahyu bab 3 ayat 8. Tuhan membuka pintu bagiku yang tidak akan ditutup oleh orang lain.
Karena Tuhan tahu kemampuan kita, kapasitas kita. Tuhan tadi bilang, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Aduh Romo, ayat ini saya banget nih. Betul lah, kita bukannya expert atau ahli-ahli banget kok sebetulnya. Tetapi kuncinya saudara-saudara, buat orang-orang yang mau berusaha, engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku, Tuhan akan membuka pintu-pintu rezeki buat kita. Saudara-saudara, pertama-tama pegang firman Tuhan, jalani, taati. Jangan malu kita mengakui nama Tuhan Yesus Juru Selamat kita, karena itu adalah kunci. Keren bukan saudara-saudara? Kotak nomor 2. Kemudian di kotak nomor 3 ada apa? Kita lihat kotak nomor 3. Ada Mazmur bab 40 ayat 3 sampai 4. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Cocok sekali nih untuk Anda yang sedang jatuh, terpuruk dan tidak bisa bangkit lagi. Dari lumpur rawa. Saudara-saudara, gambaran lumpur rawa itu adalah gambaran yang sangat cocok buat Anda yang tidak bisa keluar dari kejatuhan Anda. Kayaknya itu kalau kita udah nginjak lumpur, susah kaki kita untuk menariknya lagi, susah untuk melangkah. Seperti itulah gambaran yang pas buat banyak orang zaman sekarang. Kayaknya udah terpuruk, udah hancur, udah jatuh, mau bangkit itu kayaknya susah banget. Inilah saudara-saudara ayat yang cocok untuk Anda. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, bukan di lumpur rawa yang tidak bisa melangkah, tapi di pijakan yang sangat kuat dan kokoh. Menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, buat Anda yang memilih kotak nomor 3 ini, ada sebuah janji Allah. Berusahalah, pegang firman Tuhan, berusaha, berjuang bersama Tuhan. Tuhan akan memberikan pijakan yang kuat bagi kita. Dan pasti saudara-saudara, Tuhan sedang punya rencana untuk kehidupan kita. Biarlah orang-orang bisa melihat bagaimana kita berjuang di jalan Tuhan sampai berhasil. Semua orang yang akan melihat, yang mengenal kita, betapa luar biasanya perjuangan kita, akan memuji Allah kita dan menjadi takut. Luar biasa saudara-saudara, Anda tidak sendirian. Yang gagal bukan cuman Anda. Ada begitu banyak orang gagal di dunia ini. Tapi yang membedakan adalah orang-orang beriman mau berjuang lagi bersama Tuhan. Dia akan belajar dari kesalahan-kesalahannya sampai dia bisa menjadi pemenang. Keren bukan? Luar biasa saudara-saudaraku. Kotak nomor 4. Ada apa di sana? Siapa yang pilih kotak nomor 4? Di situ ada Ulangan bab 31. Kita jadi ingat saudaraku, Ulangan bab 31 adalah firman Tuhan yang ditujukan kepada orang-orang Israel sebelum mereka memasuki tanah terjanji. Setelah mereka melewati aneka macam kesulitan-kesulitan hidup di padang gurun selama 40 tahun. Di Ulangan bab 31, saatnya mereka menerima janji-janji Tuhan, mulai memasuki tanah terjanji. Di situ firman Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada Yosua dikatakan begini. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Saudara-saudara, kita tidak berjuang sendirian kok. Meskipun kegagalan demi kegagalan, Tuhan selalu menyertai kita. Buka mata kita lebar-lebar, buka telinga kita lebar-lebar untuk bisa merasakan tuntunan Tuhan, bantuan-bantuan Tuhan dalam kehidupan kita. Jalani hukum-hukumnya, jadi orang benar, jadi orang yang takut akan Tuhan. Sebab Tuhan berjuang bersama kita di depan, tidak akan membiarkan kita seorang diri. Tuhan berfirman, jangan takut dan jangan patah hati. Banyak orang zaman sekarang hatinya patah. Karena apa? Mengalami kegagalan berkali-kali, bertubi-tubi. Semakin menyakitkan, semakin menyakitkan. Patah hati. Ini cocok buat kita semua saudara-saudara yang patah hati. Tuhan berfirman, jangan takut, jangan patah hatimu.
berjuang lagi bersama Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Kemudian kotak yang kelima, ada apa di situ ya? Kita lihat kotak kelima, di situ ada Yesaya bab 41 ayat 10. Di situ dikatakan apa? Allah berfirman, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara-saudara, luar biasa sekali ayat-ayat ini. Karena seringkali kita takut gagal, takut mencoba, nggak berani, takut makin sakit hati, Romo, kalau saya mencoba lagi. Tuhan berfirman, jangan pernah takut untuk mencoba kembali. Sebab kalau kita takut, kita akan dibawa pada kebimbangan demi kebimbangan. Kita merasa kita kok gagal terus. Tapi dalam hati kita mau berhasil seperti orang lain. Kita tidak akan berhasil kalau kita tidak mencoba. Makanya Tuhan tadi bilang, jangan bimbang, jangan ragu, jangan ada keraguan dalam dirimu bahwa Tuhan bisa dan sanggup menolong kehidupan kita. Tuhan bisa berperkara dalam kehidupan kita, jangan bimbang. Yang diminta oleh Tuhan adalah percaya saja. Ada kekuatan yang maha luar biasa buat kehidupan kita. Tuhan akan menolong kok saudara-saudara. Caranya bagaimana? Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Bahkan tadi dikatakan Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya. Saudara-saudara, tangan kanan Tuhan adalah kekuatan kita sebetulnya. Tangan yang akan menuntun kita, yang akan menggandeng kita, yang akan menguatkan kita, memberikan energi, daya ilahi untuk hidup kita, untuk supaya kita bisa hidup lagi dalam kuasa kasih Tuhan. Nah, saudara-saudara, apakah ayat-ayat ini cocok untuk Anda semua? Silakan dihafalkan ayat ini, jadikan pedoman Anda kalau Anda sedang berusaha bangkit dari kegagalan-kegagalan Anda. Doa saya akan menyertai Anda semua. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.